Jadi anak generasi sandwich itu rasanya prihatin. Karena mau kerja sampingan aja butuh laptop yang terjamin. Tapi kayaknya laptop yang bakalan kita review ini bisa jadi pilihan biar hidup kalian gak main-main. Ya udah, daripada naikin harga bensin, selamat menonton Charlie Chaplin. Hai Andika, guys, di sini sekarang tuh zamannya kerja serba digital ya. Kalau dulu itu freelance jarang banget digeluti, sekarang jangan tanya, banyak banget. Bahkan kerja dari HP aja bisa. Walaupun kerja dari HP itu ya susah ya karena layarnya kecil. Paling enak ya kerja pakai laptop. Contohnya pakai laptop yang akan kita bahas ini. Dia pakai AMD Ryzen 5 8640HS yang bisa nambah pundi-pundi sampingan kalian. Tapi gimana caranya kita bisa dapetin duit dengan laptop ini? Apakah tiba-tiba duitnya keluar dari layar? Nggak gitu ya. Jadi langsung aja kita bahas. Jadi kenalin, ini adalah Acer Aspire Lite 15, laptop yang pakai prosesor AMD Ryzen 5 8640HS. HS itu artinya High Performance Slim ya. Jadi dia memang performance-nya gede tapi efisiensinya lebih oke kalau dibandingkan prosesor yang seri H biasa. Arsitekturnya pakai Zen 4 dengan 6 core dan 12 thread, dan gak ketinggalan di seri AMD ini udah ada NPU-nya yang berfungsi untuk menjalankan ya AI on devices kayak Windows Studio Effect, terus Stable Diffusion dan juga Juggernaut di Amuse AI. Lanjut, kalau untuk storage dia di 512GB dengan speednya kalian bisa langsung lihat aja di layar. Terus untuk memori RAM bawaannya kita dapat 8GB DDR5. Di kondisi seperti ini di mana RAM dan juga SSD lagi naik, sepertinya kita memang harus menormalisasi kalau RAM 8GB untuk laptop under 10 juta karena harganya udah nggak masuk akal. Ya emang RAM-nya tergolong kurang, apalagi RAM di prosesor AMD ini punya dampak besar untuk performa IGP-nya. Tapi tenang aja, laptop ini masih bisa di-upgrade kok. Masih ada satu slot RAM lagi yang kosong karena dia nggak disolder di motherboard atau nggak pakai LPDDR. Sebenarnya kalau belum ada budgetnya, RAM ini ya masih opsional sih. Tapi saran saya tetap wajib harus ke dual channel karena AMD itu bener-bener performanya kalian bisa optimal kalau dual channel. Saran saya sih mungkin bisa main ke Facebook untuk cari-cari RAM copotan yang harganya masih masuk akal. Tapi pastiin konfigurasinya sama ya. Dan di sini bakal kita buktiin kalau performa laptop ini bakalan naik lumayan signifikan kalau dipakai konfigurasi dual channel dibandingkan single channel. Karena ya di mana-mana ya, enak itu pasti ya gandengan. Track aja gandengan, masa RAM nggak gandengan. Di konfigurasi single channel kita coba Sensebench R23-nya, kalian bisa lihat di layar antara unplug dan juga plug atau dengan adapter. Performanya memang tidak nurun signifikan ya, dengan skor rata-ratanya itu di 10.000 dan juga 11.000, single core-nya juga di 1.600-an. Dan kalau kita lihat di konfigurasi single channel, TDP-nya itu bisa naik sampai 50 watt tapi akhirnya dibanting lagi di kisaran 30 sampai 40 watt dengan temperatur 90 derajat Celcius. Dan yang lumayan anomali di sini kalau kita lihat di websitenya AMD untuk prosesor ini, sebenarnya TDP-nya itu bisa diperas di 20 sampai 30 watt. Tapi di tes kita ternyata bisa naik tuh sampai 50 watt. Padahal masih single channel loh. Sekarang kalau kita coba di dual channel ketika mode plug atau pakai adapter, multicore-nya itu naik jadi 12 ribuan. Kalau untuk unplug atau battery only sih mirip-mirip ya di kisaran 10 ribuan. Tapi kalau kita lihat TDP-nya memang tetap di 50 watt tapi lebih keangkat tuh. Kalau tadi di range 30 watt, sekarang rata-rata speknya itu di 40 watt dengan suhu temperatur yang sama, 90-an derajat Celcius. Dan di 3D Mark performa single channelnya stress testnya lolos sih 99%. Tapi ketika jadi dual channel kalian lihat aja nih skornya jadi naik juga, bahkan stress testnya juga naik jadi 99,6%. Lanjut untuk editing, untuk editing ini sih kerasa banget ya. Karena ketika single channel kita ekspor ke 4K dia butuh waktu 8 menit 9 detik, terus pas dual channel jadinya cuma 3 menit 59 detik. Jadi 2 kali lipat lebih kenceng. Kalau untuk Blender sih kalian lihat aja chartnya nggak terlalu semenarik Premiere Pro sih ya ketika settingan dual channel. Di game kalian juga langsung lihat aja chartnya. Di sini kita coba main game Dota 2, Valorant, Wuthering dan juga Cyberpunk dengan settingan yang kalian bisa lihat di chart juga. Kalian bisa lihat tuh single channel dan dual channel gimana performanya naik cukup signifikan. Terutama di Dota 2 dan juga Valorant yang dual channel itu bisa tembus 138 FPS, Dota 2 135 FPS. Cyberpunk juga kalau dual channel kalian lihat aja dengan frame generation on dia bisa dapat average FPS 60-an. Padahal ini nggak ada discrete graphic cardnya loh. Kalau untuk TDP-nya pas main game kalian langsung lihat aja di Dota 2 dia di kisaran 26 watt, terus di game Valorant tembus di 45 watt speknya, terus dibanting lagi di 25 watt. Wuthering Waves juga sama, game-game lain juga kisarannya
baterainya sepertinya memang dijaga di 25 watt. Dan dari tes editing dan juga gaming tadi seperti yang kalian lihat sendiri, kalau bisa sih harus dual channel ya. Karena performanya jauh lebih stabil, nggak throttle, bahkan ini ngefek juga ke suhunya. Suhu permukaannya juga lumayan ngefek karena pas pakai dual channel suhu tertingginya itu cuma di 41 derajat Celcius. Tombol WASD yang bakalan sering kita pakai itu masih di bawah 42 derajat Celcius, di bawah angka aman. Tapi sebenarnya laptop ini kan bukan laptop gaming ya, dia laptop yang digunain untuk kerja. Nah kalau dual channel tadi kalian gunain untuk office, contohnya kalian ekspor PPT 150 slide ke PDF, dia selesai dalam waktu cuma 7 detik. Excel randomize data yang large banget cuma 39 detik aja. Tapi sayangnya yang perlu dicatat di laptop Acer ini kapasitas baterainya sih ya. Mungkin karena dia masuk ke seri Aspire, seri entry levelnya. Walaupun udah Aspire 5 ya. Aspire itu ada 3, 5, 7. Baterainya masih lumayan entry level dengan kapasitasnya itu cuma 53 watt hour. Harusnya kalau misalkan sampai 70 watt hour sih bakal lebih gurih lagi. Dan untuk daya tahan baterainya pas kita sampling, YouTube jalan 10 menit dia berkurang 3%, untuk Office 10 menit berkurang 2%, gaming 10 menit berkurangnya lumayan 11%. Dan untuk PC Mac-nya juga udah kita tes dan dia itu dapatnya 6 jam 52 menit. Nggak terlalu boros tapi juga nggak awet. Ada satu poin lagi yang menurut saya laptop ini cocok buat kalian orang kantoran. Apa itu? Kita bahas di segmen selanjutnya ya, desain dan juga layar. Kenapa laptop ini enak buat perkantoran? Karena keyboardnya itu full size, remeh, tapi buat sebagian orang yang kerjanya masukin angka berbaris-baris, numpad ini bener-bener nyaman. Terus selain desain, layarnya juga lega dengan ukuran 15,6 inch Full HD, ukurannya lega banget kalau buat multitasking. Tapi karena mungkin ini masuknya ke Acer Aspire ya, bukan Acer Swift, jadi masih ada komprominya di bagian layar. Apa itu? Color akurasi. Karena pas kita tes sRGB-nya itu ada di 63% sRGB, belum 100%, baterainya 46%, NTSC-nya 44% dengan brightness 260 nits. Tapi balik lagi buat penggunaan harian kayak nonton film, ngerjain dokumen, layarnya udah enak lah. Apalagi Acer itu terkenal dengan IPS beneran ya, bukan IPS level kayak sebelah. Terus untuk urusan port sebenarnya udah lumayan lengkap. Di sisi kiri itu ada USB-C full function, ada USB Type A, ada HDMI juga. Yang absen itu ada port LAN, tapi masih bisa diakali dengan beli hub tambahan. Tapi untuk urusan build quality, mungkin karena ini laptop 15,6 inch ya, jadi kalau diketuk-ketuk itu masih ada area yang kurang padat, masih ada area yang kopok. Dan karena dia masih pakai plastik seri Aspire, jadi kerasa entry-nya itu masih lumayan. Kalau untuk webcam kira-kira seperti ini, walaupun ada Windows Studio Effect, tapi saran saya sih pakai webcam eksternal aja karena kualitasnya, coba kalau misalkan background effect-nya saya hilangin tuh, noise-nya langsung kelihatan. Tapi kalau misalkan butuh urgent, butuh Windows Studio Effect untuk ngilangin noise tadi, ya masih lumayan lah ya, apalagi kalau kalian punya lighting yang proper. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Aspire Lite 15 yang varian AMD Ryzen 5 kali ini. Untuk harganya pas video ini dibuat ya, karena saya dengar-dengar i3 itu bakalan di 10 jutaan, apalagi ini Ryzen 5 bakalan di berapa, tapi pas video ini dibuat harganya di Agres itu di 8.961.000. Saya nggak tahu ini harga promo atau enggak, tapi kalau memang beneran segini, menurut saya kalau kalian ada duitnya beli aja. Ini karena i3 nanti bakalan di 10 juta rupiah. Ryzen 3 apakah 10 juta? Biasanya sih bakal ngikutin juga ya. Jadi kalau ada Ryzen 5 under 10 juta, menurut saya sih gas aja. Cuman memang ada hal yang perlu kalian pertimbangkan kayak RAM-nya. Sayangnya walaupun harganya udah 8 juta ke atas, masih 8 GB single channel, tapi di kondisi seperti ini akhirnya saya kayak mulai menormalisasi kalau misalkan under 10 juta itu jadi 8 GB aja RAM-nya. Terus portnya juga ada RJ45 yang absen. Buat saya pribadi RJ45 itu saya butuh banget, apalagi kalau pas saya di studio karena saya butuh koneksi yang lebih stabil. Tapi untungnya masih ada satu slot RAM lagi untuk kita upgrade, jadi kita bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan si performa AMD Ryzen 5 8640HS dengan arsitektur Zen 4 dan NPU bawaannya yang bikin laptop ini kayak bukan pakai chip murah. Bahkan di laptop mahal pun chip ini masih relevan. SSD-nya juga lumayan kenceng, hampir 5000 Mbps yang langsung berasa di penggunaan sehari-hari, kayak booting jadi lebih cepat, buka aplikasi lebih cepat. Ditambah lagi keyboardnya udah full size dengan numpad, walaupun ada komprominya jadinya laptopnya 15,6 inch lebih berat dibandingkan laptop 14 inch. Tapi overall dengan harga under 9 juta bahkan ya, kalian bisa dapat Ryzen 5 yang sekenceng ini. Menurut saya sih gas aja sih. Saya Indika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.